Anda kembali bersama KP pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita akan mendalami lagi mengenai kasus tadi, yaitu adalah mengenai kasus konten pornografi yang ada di media sosial yang beredar saat ini. Pak Tuhu, kalau misalkan Anda lihat ya, misalnya ini kita berandai-andai, kalau misalnya ada seseorang nih yang secara tidak sengaja ataupun mungkin secara sengaja untuk melihat konten-konten yang mengandung pornografi. Kalau kita berbicara dari algoritma, akan disuggest lagi konten-konten serupa atau seperti apa, Pak? Sepertinya kalau sekarang sih iya ya. Jadi karena mereka kan based on algoritma ini kan nggak pakai perasaan. Jadi berdasarkan pattern yang dia suka apa, nah itu akan muncul ke dalam patternnya dia gitu. Nah tadi makanya saya bilang algoritma ini sebenarnya kan bisa diatur. Oke, di dalam media itu ada disebutnya algoritma hanya mensuplai apa yang kita suka, bukan apa yang kita butuhkan. Nah sebenarnya kan bisa diatur, cuman masalahnya itu akan bertentangan dengan iklan. Karena dia berharap orang makin terus membuka terus-menerus adalah what's their interest gitu. Logikanya seperti itu. Ini nyambung juga nih ke Pak Ferry kembali. Saya mau ke Pak Ferry. Pak Ferry, menurut Anda sebenarnya para konten kreator untuk melakukan hal seperti ini, membuat konten-konten porno, ini faktor apa yang mendorongnya? Apakah kemudian faktor ekonomi kah, faktor algoritma, atau faktor ketenaran? Seperti apa Pak pengakuan dari pelaku? Ya, saat ini Mbak, setelah kami bisa menangkap pelaku kurang lebih hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 di daerah Riau. Jadi pengakuan daripada yang bersangkutan, kenapa dia mau membuat konten-konten ataupun menayangkannya itu adalah faktor ekonomi seperti itu. Jadi untuk mendapatkan keuntungan ya karena di sosial media banyak daripada netizen yang melihat, jadi mereka menayangkan, jadi mengharapkan mereka mendapatkan ekonomi atau bayaran yang cukup buat mereka seperti itu, Mbak. Pak Ferry, untuk platform media sosialnya sendiri, apa kemudian akan juga ditindaklanjuti karena gagal menyaringkah atau memang ini konten seperti ini ya tanggung jawab dari pembuat konten dan juga penikmat kontennya? Ya Mbak, saat ini akun TV yang dipakai itu Mbak, mungkin setelah ini mungkin kita bisa pemirsa bisa cek. Saat ini sudah dari Polda, pihak Direktorat Cyber Polda Sumatera Utara dan dengan rekomendasi dari Bapak Kapolda, bahwa kami sudah meminta untuk memban daripada akun TV karena menayangkan video yang sensual. Dan saat ini akun TV sudah di-ban, Mbak. Jadi tidak berfungsi lagi akun TV yang ada. Jadi kita bisa memban untuk aplikasi-aplikasi yang menayangkan daripada tayangan-tayangan yang porno seperti itu, Mbak. Oke, berarti artinya sudah ada pemblokiran. Pak Tuhu, mungkin singkat saja sedikit himbauan kepada masyarakat seperti apa, Pak? Himbauan pada masyarakat tadi ya, jangan tergiur dengan penghasilan yang cepat gitu ya, karena bisa jadi itu melanggar hukum. Kedua, jangan hanya berpikir soal viralitas, karena tadi ya menjadi viral belum tentu itu bisa menghasilkan juga. Jadi yang kalau mau ya kita harus sesuatu yang sesuai dengan hukum masyarakat yang berlaku dan kemudian juga dipikirkan jangka panjang menurut saya. Kalau begini kan viral tapi malah terjerat hukum. Iya, terjerat hukum, nggak dapat uangnya juga nggak dapat, tapi terus kemudian masa depannya jadi buram dan lain-lain. Terima kasih Pak Tuhu, Pak Ferry sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang.